Kita akan membahas perkembangan terkini terkait kasus seorang ayah yang tega mencabuli ketiga anaknya di Bandar Lampung. Sudah bergabung bersama News Siang Kombes Pol Zahwani Pandrah Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung. Selamat siang Pak Pandrah. Ya, selamat siang Mbak Deta. Salam presisi dan salam sehat selalu dan pada para pemirsa iNews dimanapun berada. Salam sehat juga buat Pak Pandrah. Pak, ini pelaku memperkosa 3 anaknya. Apakah ada kelainan pada dirinya sehingga dia tega mencabuli 3 anaknya sekaligus? Ya, baik. Jadi ini adalah suatu peristiwa pidana yang terjadi adalah percabulan terhadap anak di bawah umur, di mana ini adalah diatur di dalam Perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 tentang pelindungan anak. Ini adalah perhatian pemerintah, dalam hal ini ada hadirnya negara. Kejadian ini diawali daripada adanya laporan paman korban pada tanggal 14 Oktober 2021 lalu. Karena dilihat keponakannya atas nama korban AJ ini ada sedikit kelainan dan juga ada diakui daripada korban AJ bahwa adanya suatu tindakan percabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Nah, perkembangan ini ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung melalui Subdit 4 Remaja, Anak dan Wanita. Tim bergerak langsung melakukan penyelidikan dan juga mendapat arahan dari Dirkrim Polda Lampung, AKBP Dr. Ronald Huta Galung, dan akhirnya pada tanggal 19 Oktober dari pasca kejadian 5 hari kemudian dapatlah kami tangkap. Jadi kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak terlepas daripada scientific crime investigation atau penyelidikan tindak pidana berdasarkan ilmiah. Kami melibatkan daripada UPTD, P3A atau Perlindungan Perempuan dan Anak dari Provinsi Lampung, di mana di situ terdapat psikolog dan juga dari Rumah Sakit Bayangkara untuk tim dokter forensik. Nah, dari pengembangan itu bukan hanya saja AJ yang menjadi korban, dari ternyata AJ ini kami bisa jelaskan, AJ merupakan anak dari suami daripada ibundanya dari suami pertama. Kemudian yang menjadi korban lagi ada di dalam rumah itu adalah TT yang berusia 5 tahun merupakan anak daripada suami ketiga, dan yang terakhir yang suami keempat ini tersangka atas nama DM ini memiliki anak yang masih berusia 2 tahun. Nah, dari pengembangan proses penyidikan ini dapat kami persangkakan terhadap tersangka DM yang usia 56 tahun, pekerjaannya adalah sebagai tukang parkir di salah satu. Ya. Pak Pandrah, apa motif pelaku ini mencabuli anaknya, Pak? Apa yang melatar belakangnya? Ya, jadi memang pelaku ini menurut keterangan sebenarnya ingin dilaporkan dari sejak beberapa tahun yang lalu, karena ini dilakukan sejak tahun 2017. Namun adanya suatu keberanian ini karena dari paman korban dan keluarga dari korban yang tidak tega melihat dan sebagainya, akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke pihak kepolisian. Nah, dalam modus operandinya ataupun di dalam suatu perbuatan yang dilakukan tersangka DM ini, itu dilakukan pada tengah hari atau dini hari. Maksud kami pada dini hari pukul 00 pada saat ibunda korban sedang terlelap tidur, kemudian dengan ancaman bahwa apabila tidak melayani ayah tirinya dalam hal ini, maka akan dilakukan perceraian terhadap ibundanya. Nah, ini yang dilakukan secara terus-menerus dan ini baru dilaporkan kemarin. Jadi tentunya dalam proses penyelidikan ini kami melibatkan dari psikolog juga, Mbak Dita, untuk terangnya suatu permasalahan. Yang jelas proses penyelidikan masih tetap berlanjut. Baik, Pak Pandrah, kalau untuk hubungan pelaku dengan istrinya sendiri, apakah harmonis hingga saat ini, Pak? Ya, sampai sejauh ini harmonis karena terbukti daripada dia juga sudah memiliki anak kandung dan masih berusia 2 tahun atas nama yang tadi korban atas nama A itu tersebut. Jadi memang ini yang saya tidak bisa menyimpulkan karena proses penyelidikan ini termasuk kita meminta bantuan teknis ya dari psikolog ya. Artinya proses ini bahkan pada saat dilakukan barang bukti yang sudah dijelaskan tadi masih sempat mengelak. Tetapi dengan Pak Pandrah, keterangan alat ya. Berdasarkan hasil penyelidikan dari juga minta bantuan dari psikolog, apa hasilnya Pak terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku? Ya, memang sampai sejauh ini ya dari pertama kali aja sempat dia tidak mengakui bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan percabulan terhadap anak di bawah umur. Tetapi kita sudah ada bukti daripada keterangan daripada korban itu sendiri dan hasil visum et repertum terhadap ketiga korban itu sudah membuktikan bahwa adanya suatu tindakan kekerasan dalam
percabulan ini yang tentunya sudah memenuhi unsur. Nah, ini yang kita akan, apalagi di dalam pasal ya, di dalam pasal yang dipersangkakan ini sudah jelas ancamannya adalah di atas Berapa 5 tahun, tahun Pak? sampai 15. Ancaman hukumannya bisa di atas 5 tahun sampai 15 tahun, bahkan lebih dari 15 miliar rupiah. Bahkan ini ancaman hukumannya apabila korban ini di bawah pengawasan orang tua ataupun keluarga besar ini, apalagi dia sebagai ayah tiri atau ayah kandung, ditambah lagi sepertiga, Mbak. Ini yang sanksi yang cukup berat akan dijatuhkan kepada tersangka DM tersebut, Mbak. Baik, berarti ancaman hukumannya bisa lebih dari 15 tahun. Lantas kondisi terkini korban bagaimana, Pak? Apakah ada pendampingan terhadap rasa trauma yang dialami? Ya, baik. Jadi ini suatu koordinasi kerjasama yang baik dari UPTD P3A tadi Provinsi Lampung, dan kita juga ke semua korban saat ini berada di rumah aman. Di situ ada pendampingan psikolog dari psikolog Ibu Yunian Candianti, kemudian juga dari Ibu Rizky, kemudian juga dari dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, senantiasa melakukan pemeriksaan kesehatan baik psikis maupun secara fisik juga. Dan Baik. keadaan memang waktu pertama kali cukup trauma, tapi saat ini perlahan ya sudah mulai dia bisa kembali untuk menghadapi suatu kenyataan hidup yang harus dihadapi, terutama dalam proses persidangan nantinya akan terangnya suatu permasalahan dalam putusan persidangan. Baik. Mungkin begitu, Mbak. Baik, kita juga berdoa bersama semoga ketiga korban ya Pak bisa kembali semangat dan menatap masa depan dengan lebih positif. Terima kasih Amin. Pak Pandrah sudah Itu harapan bergabung kita. bersama kami di Terima News Siang. kasih.